Hello everyone, perkenalkan nama saya Noni David Liling dengan NIM 431190105152. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis saya yang di dalamnya berisi latar belakang, bisnis model kanvas, analisis SWOT, strategi promosi pemasaran dan produksi, strategi produk pada daur hidup produk, target penjualan, dan rancangan strategi inisiatif untuk 6 bulan ke depan. Perencanaan bisnis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas individu kewirausahaan 3. Penasaran? Yuk simak videonya. Oke, yang pertama kita beralih ke latar belakang. Jadi, pada zaman serba canggih saat ini, kita memang tidak bisa lepas dari yang namanya internet dan smartphone. Dengan melihat banyaknya pengguna handphone di kalangan masyarakat membuat kebutuhan pulsa dan kuota internet terus meningkat dari hari ke harinya. Dengan melihatnya banyaknya pengakses internet, saya mengambil kesempatan untuk membuka usaha di bidang pulsa, yaitu namanya NSK Sell. NSK Sell ini sangat cocok di zaman sekarang karena hal tersebut membuat saya sebagai agen pulsa dapat meningkatkan omset pendapatan saya. Saya memilih produk ini karena semakin majunya teknologi di dunia internet membuat masyarakat kesehariannya tidak terlewatkan untuk mengakses internet, sehingga masyarakat itu membutuhkan pulsa dan kuota internet. Produk ini tuh sangat dibutuhkan sekali oleh kalangan pelajar maupun karyawan untuk dapat tetap beraktivitas dalam pekerjaan dan di dalam rumah. Setelah menjelaskan latar belakang, saya akan membahas visi dan misi. Karena tanpa adanya visi dan misi, suatu bisnis tidak akan berjalan dengan baik. Saya di sini mempunyai 3 visi dan 5 misi. Yang 3 visi itu, yang pertama, menjadikan usaha NSK Sell yang mampu bersaing dengan usaha pulsa lainnya. Yang kedua, memiliki lebih dari 1 cabang. Yang ketiga, menjadi toko yang dapat memberikan manfaat bagi sesama melalui teknologi komunikasi. Lalu untuk misinya, yang pertama memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggan. Yang kedua, melakukan transaksi yang cepat dan tepat, tentunya juga aman. Yang ketiga, memberikan kepuasan bagi pelanggan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan dengan usaha atau kerja. Yang terakhir, kelima, melahirkan entrepreneur yang bergerak dalam bidang komunikasi. Sekarang kita beralih ke bisnis model kanvas. Jadi di dalam bisnis model kanvas ini mempunyai 9 elemen yang ada di dalam perencanaan bisnis saya. Yang pertama ada customer segment, itu teman-teman, tetangga, masyarakat sekitar rumah. Lalu ada customer relationship, itu respon cepat untuk melakukan transaksi pembelian pulsa. Saat melakukan transaksi dijamin aman, cepat, dan pulsa masuk sesuai dengan nomor tujuan. Lalu harga untuk pulsa reguler itu disesuaikan dengan harga pasaran, dan untuk kuota internet itu dapat disesuaikan dengan kartu dari pelanggan. Selain itu, saya juga menangani keluhan secara profesional dan menjadikan komplain sebagai evaluasi dari kami. Lalu berikutnya ada value proposition, yang dimana itu mempermudah pembelian pulsa dan kuota internet yang dapat ditransaksikan melalui WhatsApp pribadi saya sendiri. Dan NSK Sell ini juga sebagai agen pulsa ini dia berkontribusi dengan PT RUS 17 untuk membuat transaksi pembelian pulsa secara cepat, mudah, dan aman. Lalu memiliki harga yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat. Lalu ada key activities, di mana saya mempersiapkan modal, memberi saldo kepada customer service PT RUS 17, lalu menjual produk dan pulsa kuota customer saya sebagai keuntungan dari penjualan saya. Kemudian ada key research, yang dimana ini relasi customer dengan aplikasi penjualan saya. Lalu ada channels. Channel-saya ini saya menggunakan media offline, media sosial, status WhatsApp, story Instagram, dan lain sebagainya. Untuk key partners itu saya orang tua dan customer service dari PT RUS 17. Untuk cost strukturnya itu modal saldo untuk penjualan pulsa online sebagai sumber keuntungan penjualan, biaya kuota internet untuk merespon pembelian para online secara cepat, lalu proses transaksi yang aman dan lancar sampai pulsa masuk ke nomor HP yang akan dituju. Lalu yang terakhir revenue stream, itu ada penjualan produk, paket internet, token listrik, dan berbagai macam kartu. Kami menyediakan itu semua. Bagian analisis SWOT.
analis SWOT dari perencanaan bisnis saya itu strength atau kekuatan itu tidak membutuhkan modal yang besar, memiliki tempat yang strategis, memiliki harga yang terjangkau, untuk stok itu dapat bertahan lama ya, tidak kadaluarsa. Yang kelima, dapat bertahan secara jangka panjang karena semakin ke depan tuh semakin banyak orang yang menggunakan smartphone. Lalu ada weakness, itu kualitas operator bisa mengalami gangguan jaringan sehingga memperlambat proses dari transaksi tersebut. Terus kita juga harus memerlukan strategi yang baik dalam mempromosikan dari NSK Sel ini. Lalu kondisi jaringan juga kadang kan nggak tentu gitu. Lalu ada juga kualitas SDM yang masih cukup rendah sehingga sulit untuk mengembangkan kreativitas pribadi. Lalu ada opportunities atau peluang, itu pemasaran bisa dibilang mudah ya, karena saya hidup di lingkungan yang padat dan hampir semua masyarakat di sekitar saya itu menggunakan telepon pastinya. Lalu harga yang saya berikan ini relatif murah dibandingkan dengan pesaing yang lain. Lalu menjadikan peluang bisnis saya itu yang menjanjikan. Lalu ada trade, itu munculnya pesaing-pesaing baru yang sudah mengerti akan besarnya peluang bisnis saya. Lalu menurunnya daya beli masyarakat akibat krisis global. Lalu jaringan yang dapat memburuk sewaktu-waktu saya akan melakukan proses transaksi. Sekarang kita beralih ke strategi promosi pemasaran. Di dalam strategi promosi pemasaran ini saya mempunyai 4. Yang pertama, saya akan menyediakan brosur-brosur untuk di berbagai tempat itu akan saya sebarkan. Lalu yang kedua, mempromosikan ke teman-teman dan mempromosikan lewat media sosial juga seperti Line, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya akan memberikan promo kepada konsumen pada hari pembukaan counter sehingga bisa menarik minat para konsumen. Yang keempat, saya selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen tentunya. Kemudian kita beralih ke strategi produksi. Strategi produksi ini saya mempunyai 5. Yang pertama, memprediksi permintaan konsumen. Memprediksi permintaan konsumen itu untuk mengetahui berapa banyak barang yang harus diproduksi selama periode tertentu. Yang kedua, mengendalikan inventaris. Memastikan persediaan selalu berada di tingkat yang memadai serta menyimpan stok yang tepat sesuai dengan permintaan dari si konsumen. Lalu yang ketiga, mengatur waktu dan tahapan strategi. Ini tuh seperti memperhitungkan tugas mana saja yang perlu saya uraikan dan tugas apa saja yang harus saya lakukan secara bersamaan. Setelah saya memperhitungkan, maka saya akan mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses tersebut. Lalu yang keempat, mengidentifikasi masalah. Itu mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam proses produksi dengan mengumpulkan informasi terkait pengalaman kerja dan kegagalan yang pernah dihadapi. Lalu yang kelima, menjelaskan perencanaan secara detail tentang perencanaan produksi. Hal ini sangat diperlukan untuk membantu saya dalam memenuhi permintaan produk dan mengoptimalkan persediaan. Karena tanpa sebuah perencanaan produksi yang matang, maka saya akan mengalami kesulitan dalam memaksimalkan produktivitas, mengurangi dan menghindari pemborosan, menciptakan barang berkualitas, dan memuaskan pelanggan. Itu adalah kunci saya. Strategi produk pada daur hidup produk. Setiap barang yang ada di pasar itu memiliki siklus hidup produk yang dimulai dari tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, kematangan, dan tahap penurunan. Dengan mengetahui peredaran barang dan jasa, maka kita dapat mengetahui masa edar atau siklus hidup, informasi layak atau tidak layaknya untuk masuk ke dalam usaha baru, atau dapat mengatur masa edar barang pada setiap siklusnya. Tahap perkenalan atau introduction. Pada tahap ini, produk pulsa saya ini belum lahir dan belum ada target konsumen yang tahu, sehingga dibutuhkan pengenalan produk dengan berbagai cara kepada target pasar dengan berbagai promosi seperti Instagram, Facebook, Line, media brosur, atau lain dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada tahap pertumbuhan atau grow. Tahap pertumbuhan ini produk saya terus mengalami peningkatan meski sekarang telah banyak beredar counter pulsa, tetapi produk saya ini tetap stabil karena saya sudah memiliki variasi yang baru dan juga sehingga dapat menarik para pelanggan. Hal ini guna untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Lalu yang ketiga, tahap kedewasaan atau maturity. Seiring berjalannya waktu, produk NSK Sel ini semakin banyak pesaing, akan tetapi NSK Sel mampu bertahan dengan mengeluarkan produk yang lebih bervariasi yang berkaitan dengan konsumen. Selain itu, harga yang dikeluarkan oleh saya sangat terjangkau oleh masyarakat. Merupakan itu bentuk komitmen saya kepada pelanggan agar visi dan misi saya ini dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, ada tahap pemunduran atau decline. Pada tahap ini ancaman bagi NSK Sel nih, karena banyak pesaing yang memunculkan produknya dengan menyesuaikan perubahan kepada pesaing. Kemunduran usaha bisnis produk saya sampai saat ini belum mengalami kemunduran yang sangat berarti. Namun untuk mencegah itu semua, NSK Sel akan meningkatkan produk dengan cara modifikasi pasar. Modifikasi pasar ini kita menggunakan konsep menarik perhatian orang, bukan pemakai, memasuki segmen pasar baru dan merebut pelanggan pesaing. Kita tidak memakai cara seperti itu. Lalu yang kedua, kita memakai modifikasi produk, itu meningkatkan volume penjualan dengan cara memodifikasi karakteristik produk melalui peningkatan mutu produk, ciri-ciri atau fitur-fitur produk, dan peningkatan model produk. Lalu yang ketiga, motivasi bauran pemasaran. Kita menggunakan diskon harga terbaru ya dari iklan, sales personil, penjualan, dan pelayanan. Kemudian ada target penjualan. Untuk target penjualan saya menargetkan kepada semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua, agar mereka lebih mudah untuk mengetahuinya bahwa saya berjualan pulsa. Selain itu, saya juga menargetkan kepada teman-teman yang ada di media sosial nih, karena untuk mempermudahkan saya dalam mempromosikan bisnis saya kepada teman-teman saya maupun kepada orang lain. Alasan saya ini karena pulsa dan kuota internet itu dibutuhkan oleh semua kalangan untuk mengakses dunia internet di zaman modern seperti sekarang ini. Kita bahas selanjutnya mengenai rancangan strategi inisiatif untuk 6 bulan ke depan. Jadi rancangan strategi inisiatif saya untuk usaha saya ini, saya akan menambahkan variasi barang yang akan diproduksi dengan meningkatkan penjualan dan loyalitas untuk kepuasan pelanggan saya. Lalu saya akan memaksimalkan pemasaran agar NSK Sel ini semakin dikenal oleh masyarakat. Lalu melakukan inovasi produk dengan tetap memunculkan ciri khas dari NSK Sel tanpa menghilangkan ciri khasnya ya. Lalu memberikan diskon dan promo kepada pelanggan yang setia. Lalu saya juga melakukan pemantauan, itu dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya itu berfungsi sebagaimana mestinya, agar saya bisa tetap waspada akan segala hal yang terjadi terhadap usaha atau bisnis pulsa saya. Lalu saya akan mengidentifikasi dari sisi finansial, pemasaran produksi, dan sebagainya. Dengan mengidentifikasi risiko itu bermanfaat untuk mengenali adanya risiko yang terjadi maupun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Setelah melakukan identifikasi, maka saya akan mendapatkan daftar-daftar risiko yang dapat terjadi di dalam usaha saya. Kemudian mendesain tempat jualan saya semenarik mungkin supaya pelanggan itu tertarik dan datang untuk melakukan pembelian. Lalu saya harus memberikan informasi mengenai produk apa saja yang saya miliki, karena semakin banyak produk yang saya jual, maka akan semakin banyak pula konsumen yang akan datang ke toko kami. Terus saya juga akan menjalin hubungan baik dengan konsumen seperti menyediakan produk lengkap, harga yang terjangkau, respon cepat jika terjadi komplain, serta memberikan solusi apabila terjadi masalah. Dengan pelayanan tersebut, saya akan pastikan saya akan memiliki pelanggan yang setia dengan penjualan saya. Karena pelayanan yang terbaik juga itu bisa ditentukan dengan kecepatan transaksi. Jadi kita harus menyiapkan koneksi internet yang stabil supaya transaksi kita itu nanti lancar gitu. Lalu untuk memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dipilih telah memadai dan terlaksana dengan baik, kita mengontrol risiko itu dengan pembuatan kebijakan dan prosedur, pemindahan fungsi, delegasi wewenang. Lalu selain itu juga kita membangun relasi bisnis lebih luas gitu. Lalu mengedepankan standar operasional pelayanan menggunakan prosedur standar COVID-19 untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi pelanggan.
Sini saya akan memberikan 2 tips kunci sukses nih buat para pengusaha atau pebisnis yang baru memulai rintis karyanya. Jadi yang pertama itu, kita harus memiliki niat dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha bisnis yang sudah kita pilih, karena keyakinan yang kuat berasal dari keinginan yang kuat juga dong, sehingga betapapun ketatnya persaingan tidak akan menggoyahkan diri kita untuk menyerah, melainkan untuk terus maju ke depan dengan selalu berusaha. Lalu yang kedua, memiliki mental yang kuat dan selalu fokus pada misi dan misi. Karena pelaku bisnis yang bergerak di bidang pulsa ini jumlahnya tidak sedikit, asalkan kita fokus menjalankannya serta bermental kuat, maka halangan seberat apapun pasti berhasil kita lalui. Oke, di atas sini terdapat kontak detail saya yang dimana di situ tertera ada alamat, nomor telepon saya, email saya, dan website saya. Kalian bisa mengunjunginya ya, jangan lupa untuk mengeceknya. Jangan lupa juga untuk merapat ke NSKCL, harganya dijamin terjangkau. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi yang sudah saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang.